Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, biasanya saya tidak pernah sampaikan kesaksian. Hari ini sangat hati saya tergerak untuk menyampaikan kesaksian. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih juga untuk Mak yang setia mendoakan kami. Biasanya saya sakit hanya 1-2 hari, setelah itu sembuh. Tapi kali ini beda dari biasanya. Jadi kesaksian saya bukan untuk mengucap syukur atas kesembuhan, tapi terima kasih Tuhan hadirkan sakit ini dalam kehidupan saya. Jadi bedanya, saya tidak mengucap syukur untuk kesembuhan, tapi Tuhan bisa datangkan sakit ini dalam hidup saya. Jadi intinya ucapan terima kasih saya kepada Tuhan atas sakit yang saya derita. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 ini menjadi dasar kesaksian saya bahwa Tuhan izinkan penderitaan itu dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi penderitaan itu bukan datang tiba-tiba, bukan juga kita undang, tapi seizin Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Konteks ini akan suatu saat Yesus akan datang ke dunia dan akan mengalami bagaimana iblis diikat dan banyak orang akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Di tengah-tengah itu akan pertobatan yang akan terjadi. Konteksnya begitu. Tapi bagian A itu menolong saya bahwa memang itu izin Tuhan. Karena penderitaan yang saya alami itu awalnya dari bisul. Bisul membuat saya demam dan muntah, tapi akhirnya periksa ke dokter, betul malaria juga. Malaria tropika plus 2. Saya minum obat, tapi juga masih muntah keluarkan obat itu. Nah itu luar biasa. Obat tidak ada, tapi Tuhan terus proses. Waktu lagi peringus sampai dengan 2 minggu. Kalau di Wahyu itu 10 hari. Berarti saya punya penderitaan 14 hari, lebih dari 10 hari itu. Karena itu terima kasih Tuhan atas sakit yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Dan itu berarti Tuhan mau memurnikan iman setia kita kepada Yesus, supaya kita belajar taat, setia, dan terus mengharapkan kepada pertolongan Tuhan. Satu hal yang saya lihat Tuhan bekerja adalah kali ini saya tidak SMS ke semua orang, tolong doakan saya sakit. Biasanya saya bilang begitu. Ini pengurus wilayah juga saya tidak sampaikan. Saya hanya diam-diam saja sakit. Tidak hadir juga di sini yang kami biasa ibadah, berdoa. Tapi
Tuhan tolong, Tuhan utus orang-orang yang bisa datang berdoa. Puji Tuhan, Pak Gembala datang mengunjungi orang tua, Yapis juga, jemaat yang lain, jemaat dari Apostolos. Terima kasih. Saya tidak sampaikan tapi bisa kunjungi saya. Doa juga dari rumah luar biasa. Doa kalian sangat besar kuasanya, karena itu janji firman. Dan penderitaan itu pasti semua orang kita sama-sama alami, tapi bedanya Tuhan izinkan itu dengan maksud tertentu supaya memurnikan iman kita dan kita tetap setia pada Kristus. Terima kasih. Kesaksian ini tidak terlalu penting, tapi saya rasa Tuhan izinkan itu untuk maksud Tuhan tertentu melalui kehidupan kami. Karena saya punya jadwal beberapa, batalkan semua pelayanan. Sampai dengan hari ini jemaat petanya belum melakukan perjamuan kudus. Sebenarnya hari ini kami melakukan perjamuan kudus, tapi tukar mimbar klasik kami batalkan, tunda lagi sampai dengan minggu depan. Terima kasih kesaksian yang tidak artinya, tapi yang saya bisa bagikan adalah kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun situasi kita tidak bersahabat. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Pak Pendeta membawa kesaksian puji untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.